Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pelayanan ini harus memiliki target yang jelas. Proyeksi yang jelas. Fokus yang jelas. Sasaran yang jelas dan tepat. Saya kemukakan ini bukan hanya bagi saya, Pak Timotius Tan, semua perangkat pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Akan sangat bersalah kalau pada akhirnya nanti saudara waktu meninggal dunia, menghadap tahta pengadilan Tuhan, ternyata saudara berkeadaan orang-orang yang tidak layak. Tidak layak masuk ke dalam rumah Bapa. Ini menjadi masalah sangat besar buat kami, tentu juga bagi saudara. Kalau saudara meninggal dunia nanti, ternyata saudara belum memiliki Tuhan. Jadi jangan merasa sudah menjadi Kristen ini sudah memiliki Tuhan. Sudah ke gereja berarti sudah memiliki Tuhan. Belum tentu. Orang yang memiliki Tuhan itu orang yang memiliki sifat-sifatnya. Orang yang memiliki karakternya. Jadi kalau saudara tidak memiliki sifat-sifat Tuhan yang penuh belas kasihan terhadap sesama, yang menghindari, menjauhi segala bentuk perbuatan yang melanggar kekudusan Allah, ya. Kalau saudara tidak memiliki sifat-sifat Allah, saudara belum memiliki Tuhan, saudaraku. Dan ini yang harus menjadi target kita, menjadi proyeksi kita, tujuan kita. Dan kita semua harus serius memperjuangkan. Kalau bagi kami, menyediakan kebaktian seperti saat ini, liturgi, ada puji-pujian, ada pemberitaan firman, lalu ada pelayanan diakonia bagi saudara yang mengalami kesulitan ekonomi, yang ada masalah sakit penyakit, yang ada problem rumah tangga, perlu pastoral konseling. Ini semua bimbingan agar saudara menjadi orang percaya yang benar. Dan lain sebagainya tentunya saudara. Bahkan ada wacana dan rasanya saya akan penuhi entah setiap Sabtu atau sebulan sekian kali doa pagi jam 5 itu di sini nanti. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekitar sini bisa datang doa jam 5 pagi di sini. Ya. Jam 4:30 kalau di rumah saya pasti sudah bangun. Tapi kalau nanti di sini saya harus bangun jam 4:45 atau jam 4. Tidak apa-apa karena memang saya juga biasa bangun pagi. Itu kita lakukan agar Bapak Ibu dilengkapi dengan kelengkapan untuk bisa bertumbuh. Pemberitaan firman, doa itu berarti perjumpaan dengan Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu kami harapkan juga memiliki doa pribadi, ya. Sampai Bapak Ibu benar-benar mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Sebab kalau Bapak Ibu tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan, saya tidak yakin saudara benar-benar memiliki hati yang takut akan Allah. Saya tidak yakin saudara benar-benar
bisa hidup benar kalau tidak ada perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu harus mengetahui bahwa memiliki Tuhan itu menuntut kesungguhan kita. Ya, menuntut kesungguhan kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan menyediakan firman. Tuhan memberikan Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tetapi dari pihak kita harus meresponinya. Mendengar firman. Jam-jam tertentu saudara berdoa mencari wajah Tuhan. 30 menit, bisa 1 jam, ya. Tapi selama ini saudara pasti sebagian ini 10 menit saja sudah tewas. Boring, ngantuk. Bukannya duduk diam di kaki Tuhan, tapi tidur di kaki Tuhan. Karena saudara tidak mengalami sebuah kontak. Tidak touch, tidak tune. Dan Anda pasti tidak punya frekuensi yang nyambung dengan Tuhan. Saudara, banyak yang kurang serius atau tidak serius dengan Tuhan. 24 jam setiap hari, 7 jam dalam seminggu. Saudara tidak menyediakan waktu yang sungguh-sungguh. Sehingga saudara gagal menghayati Allah yang hidup itu. Tetangga kita saja itu punya 5 waktu sembahyang. Dan tidak sedikit mereka yang setia. Saudara pasti pernah kan datang ke mall, jalan-jalan, mau masuk toko, tokonya tutup. Maaf, sedang sholat. Tadi saya lewat sebuah minimarket, loh kok tutup? Ada apa? Saya tanya kepada driver saya, Pak ini kan lebaran. Oh iya. Dan beberapa tempat memang diblok beberapa jalan ya untuk sembahyang. Mereka menghayati Allah loh lewat 5 waktu itu. Belum lagi di restoran. Waktu pesan makanan tanya, ini halal enggak? Kuah ini ada barang haramnya enggak? Makan pun menghayati. Beli sepatu ini kulit apa? B1 atau B2? Ini cu atau ma? Coba saudara. Menghayati Allah. Tapi Kristen kok nggak ada ya Pak? Hukum atau peraturan yang membuat orang menghayati Allah. Kalau uang banyak setahun sekali bisa dilakukan. Pergi. Jadi tamu Allah. Itu menghayati loh. Apa yang dipakai harus halal, ya kan? Yang dimakan harus halal. Jam-jam tertentu harus sembahyang. Nah, agama Yahudi itu seperti itu. Kalau sembahyang berkiblat kemana? Berapa kali sehari? Jumat sore tidak bekerja lagi. Kumpul. Saya menyaksikan sendiri karena sudah beberapa kali saya di negara itu. Jalan-jalan sepi Pak. Kalau Sabat itu. Begitu jam 6 sore hari Sabtu. Wah itu jalan mulai itu. Keluar semua mobil-mobil. Jadi dari jam 6 Jumat sampai Sabtu jam 6 kira-kira. Mereka menghayati Allah
Kalau orang Yahudi lebih lagi, saudara. Ya, ada hotel-hotel milik orang Yahudi, jangan coba-coba. Di situ nggak ada cunyuk. Kita saja bawa makanan bisa diawasi. Bawa abon sapi bisa dicurigai, saudara. Makanya kalau di hotel-hotel atau restoran-restoran milik orang Yahudi, apalagi ultra yang fanatik, jangan coba-coba. Guide kami itu lulusan London, seingat saya. Ya, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Orang Yahudi asli. Ya, bukan orang Kristen. Takut dan hormat kepada pemimpin agamanya yang diikat ini ya. Jambangnya itu, sini ya. Sampai ke bawah. Mereka mengawasi begini. Jadi kalau kita makan ya terpaksa taruh di bawah dulu. Kita kan orang Indonesia suka kurang cocok dengan makan orang Timur Tengah. Jadi kita bawa sambal terasi, ikan cakalang, tempe kering, terus abon, sejenisnya, udah. Jadi taruh di bawah, cerot-cerot, taruh lagi. Cerot-cerot, taruh lagi. Terus meja sebelah mau ini. Takut. Karena kami pernah, ya ini betul-betul kejadian ya. Ini benar-benar terjadi. Orang Indonesia bawa, entah orang Indonesia atau orang bawa makanan, itu dilihat oleh pengawas itu. Langsung saudara, panggil pelayan. Ini meja masih banyak piring segala macam. Taplaknya nih gabung perang pecah loh. Kan gelasnya juga ada yang leher panjang itu. Perang tutup tap diikat masukkan tempat sampah. Begitu fanatiknya. Tapi itu cara mereka menghayati Allah yang mereka sembah. Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana orang Kristen menghayati Allahnya? Hari Minggu saja ke gereja. Bagaimana saudara bisa mengenal Allah dengan benar? Bagaimana saudara bisa takut akan Allah? Bagaimana bisa menghormati Tuhan? Saudara lihat orang-orang yang menghayati Allahnya. Jangan coba-coba menyinggung, menciderai nama Allah atau kitabnya. Nyawa mereka pertaruhkan. Begitu hormat. Saudara, begitu menjunjung tinggi. Saya tidak menganjurkan saudara kalau nama Yesus nanti dicela lalu kita marah, tentu tidak perlu. Tuhan kita, Tuhan yang bisa dan sanggup membela dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu sok jagoan. Biar saja demi keselamatan kau dan aku dan kerukunan bersama. Jadi kalau nama Yesus dicela, diciderai, ya kita diam saja. Nggak usah marah. Karena kita mau menjadi orang-orang yang beradab di tengah-tengah polarisasi kemajemukan manusia, saudaraku. Nah, kembali kepada pokok masalah kita. Jangan sampai saudara meninggal dunia. Saudara tidak diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan anggap ringan, jangan anggap sepele. Jangan main-main, ya. Saudara pasti suatu hari akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Keadaan saudara akan dibuka. Istilahnya telanjang. Tidak ada yang dapat kita tutup-tutupi. Karenanya saudara, mutlak setiap hari kita menghadap Tuhan. Saya sering
dan hampir selalu membayangkan dan memang terjadi, saya sudah ada di hadapan Tuhan. Bagaimana perasaanku waktu di hadapan Allah nanti? Kalau kita belum sungguh-sungguh memiliki Tuhan, pasti kita akan gemetar. Tidak tahan berdiri di hadapan Allah. Memiliki Tuhan artinya memiliki sifat-sifatnya. Memiliki karakternya, saudaraku. Dan itu membutuhkan kesungguhan kita. Dan ini penting, dalam perjalanan waktu. Tidak bisa singkat. Dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan firman, Roh Kudus yang menuntun kita. Dari pihak kita, kita merespon Tuhan. Mestinya Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita itu dalam hidup ini hanya memiliki satu ruangan. Ruangan Tuhan. Pada umumnya orang punya banyak ruangan. Ruangan bisnis, ruangan keluarga, ruangan hobi, ruangan karir, ruangan studi. Lalu Tuhan ada di pojok ruangan Tuhan. Yang diisi dengan kebaktian. Hari Minggu. Atau pertengahan minggu. Mestinya kita hanya memiliki satu ruangan. Ruangan Tuhan. Di sini kita baru bisa menerapkan firman Tuhan yang mengatakan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi ruangan itu hanya ruangan Tuhan. Tidak ada yang kita kerjakan tanpa kaitan dengan Allah. Kalau saudara studi, aku mau studi, sekolah, berprestasi, supaya nanti aku mendapat pekerjaan akan lebih mudah ketika saya memiliki prestasi yang baik, memiliki keahlian, dengan saya bekerja punya uang, saya bisa balas kebaikan orang tua, menolong sesama dan mendukung pekerjaan Tuhan. Ini studi. Bapak Ibu yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bisnis dengan tekun, mencukupi kebutuhan keluarga. Supaya anak-anak bisa sekolah, kuliah, sukses, dan nanti akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Dia pasti harus membalas kebaikan orang tua. Pasti harus menolong sesama. Ini mengerjakan semua untuk Tuhan. Jadi ruangan kita itu hanya ruangan untuk Tuhan. Kalau kita punya ruangan itu hanya untuk Tuhan, kita akan jauh dari perbuatan salah. Kita akan jauh dari perbuatan yang melanggar kesucian Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang kita pandang sebagai segalanya. Hidup ini memang hanya untuk urusan dengan Tuhan. Nah, orang berkata, kok fanatik banget Pak? Ini standar. Karena waktu hidup kita yang hanya 70, 80, 90 tahun ini hanya persiapan untuk kekekalan. Hanya persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Dan berulang-ulang saya mengatakan bahwa hidup di bumi ini sungguh hanya persiapan saja. Sedangkan hidup yang sesungguhnya nanti di belakang langit biru. Dan inilah yang harus kita usahakan dari pihak kami pelayan Tuhan ini. Ya, bukan hanya menggerakkan organisasi gereja dan aktivitas kegiatan gereja ini. Tetapi kita memiliki proyeksi yang jelas. Bagaimana setiap individu benar-benar diubah. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 11. Setiap individu, setiap Bapak Ibu menjadi perawan suci bagi Tuhan Yesus. Dikatakan di Korintus 11 ini,
Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan cemburu. Bukan cemburu dalam arti atau pengertian umum. Kalau fokus jemaat bukan pada Tuhan, ya, ini sebuah ketidaksetiaan atau bisa dikatakan percabulan atau perselingkuhan rohani. Ini menimbulkan cemburu. Ya. Saya harap pelayan-pelayan Tuhan di sini memiliki perasaan ini. Kalau jemaat tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan, kita cemburu. Bisa jalan-jalan di mal berjam-jam, nonton berjam-jam, tapi doa 30 menit saja tidak. Ini kita cemburu. Kenapa bisa begitu? Interest, ketertarikan jemaat lebih kepada dunia. Saya tidak katakan salah nonton ke mall, shopping, saya tidak katakan salah. Tetapi porsi yang saudara sediakan untuk Tuhan itu mestinya memadai. Percayakah saudara, nanti kalau saudara bertemu dengan Tuhan, saudara meninggal dunia, ya, lalu menghadap pengadilan Tuhan atau menghadap Tuhan, saudara melihat kemuliaan, keagungan Tuhan, dan dahsyatnya kekekalan, baru saudara bisa menghayati betapa berharganya setiap menit yang kita miliki selama di dunia ini. Betapa beruntungnya kalau kita menggunakan menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun kita untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi pada waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan tahu kita menghargai Dia. Tuhan tahu kita menghormati Dia. Dan itu ditandai dengan sifat karakter Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, yang satu ini nanti akan saya jelaskan kalau waktunya cukup. Tapi sementara saya mengatakan ini dulu. Ya saudara, baru saudara bisa menghayati betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan untuk berurusan dengan Allah, untuk berinteraksi dengan Dia, saudaraku. Nggak usah nanti setelah mati ya. Ketika saudara tergeletak di ranjang rumah sakit, apalagi di ruangan ICU atau ICU antara hidup dan mati, saudara baru tahu betapa berharganya waktu itu. Ya, betapa berharganya waktu itu. Jadi kalau saudara sekarang belum menyadari, saya berbicara ini dalam nama Tuhan, saudara berubahlah. Berubahlah. Kalau tidak celaka, ya berubahlah saudaraku. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu, you yourself, sebagai perawan suci kepada Kristus. Tidak semua orang itu menjadi umat pilihan. Kalau orang hidup di zaman sebelum Yesus datang, tidak pernah mendengar Injil. Atau orang yang hidup setelah zaman Yesus datang ke dunia, tetapi di wilayah di mana Injil tidak diberitakan, mereka juga tidak pernah mendengar Injil. Atau di wilayah di mana Injil diberitakan salah. Di wilayah-wilayah tertentu di dunia ini, saudara, Injil diberitakan salah. Jadi mereka tidak pernah mengenal Yesus dengan benar. Mereka dengar Yesus itu bukan anak Allah, itu nabi. Malah ada fitnah-fitnah seperti Yesus tidak mati. Dia nggak disalib, yang disalib itu Yudas misalnya. Ya, Yesus itu menikah, punya dinasti di Eropa. Nah yang begitu-begitu ngaco. Lalu menjadi
orang menjadi tidak mengenal Injil dengan benar. Saya kira ada orang-orang di sekitar kita yang juga mendengar Injil secara salah. Dan mereka tidak pernah menjadi Kristen. Ya memang bukan umat pilihan. Ya sudah, jangan paksa. Nah, kita orang yang dipilih. Dan kalau kita dipilih, kita dikehendaki menjadi perawan suci. Wah, saudaraku, saudara tidak bisa menyamakan diri dengan orang lain. Apalagi orang yang bukan umat pilihan. Mereka bukan orang yang dipanggil menjadi perawan suci. Kita dipanggil menjadi perawan suci. Perawan di sini bukan dalam arti seks, jenis kelamin, tidak ada kaitannya dengan hal itu. Perawan suci artinya orang yang tidak ternoda. Tidak ternoda oleh dunia. Nah, bagaimana menjadi orang yang tidak ternoda kalau kita memiliki sifat-sifat atau karakter Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau agama pada umumnya mengajarkan umatnya melakukan hukum, ya saudara, nuraninya ditulisi hukum. Dan mereka bisa mentaati hukum. Bisa konsekuen, konsisten mentaati hukum, saudara. Tetapi kalau orang percaya itu bukan orang-orang yang hidup di bawah hukum, tapi di bawah kebenaran yang diharapkan memiliki sifat-sifat atau karakter Tuhan. Ini berat sekali. Menjadi perawan suci artinya memiliki sifat-sifat karakter Tuhan. Orang yang hidup di bawah hukum, tuntunan hukum, hari ini bisa taat, besok bisa tidak taat. Atau bisa taat, betul, tapi hanya dalam batas-batas tertentu. Artinya sejauh yang dipahami orang itu mengenai hukum atau tatanan atau syariat. Tetapi kalau orang percaya yang bertumbuh dengan benar, memiliki sifat-sifat karakter Tuhan, itu tidak bisa berbuat salah. Dan tingkat ketaatannya kepada Tuhan itu tingkat maksimal. Artinya bukan hanya tidak melanggar hukum, tetapi mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Apa yang Tuhan maui. Jadi tune dengan Tuhan. Satu frekuensi dengan Tuhan. Nah, ini jarang dimiliki sebenarnya. Saya belajar, ya. Sejak muda jadi Kristen, dari kecil maksud saya. Sekolah Alkitab, menjadi pendeta, belajar teologi. Tetapi saya melihat diri saya, sering saya katakan ya, Erastus banget. Erastus. Dan saya mulai belajar lewat waktu, pergumulan hidup, hajaran Tuhan. Saya belajar sampai sekarang. Yang karenanya saya bisa membagikan kepada saudara. Dan ada kegelisahan di hati saya. Ini berat. Memiliki sifat Allah ini berat. Ya, saudara, berat. Harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, harus sungguh-sungguh. Dan melewati perjalanan waktu. Tidak bisa cepat. Kesalahan banyak orang menganggap hal ini mudah. Mencari Tuhan itu lebih mudah dari mencari uang. Mencari uang itu lebih sulit dari mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu artinya Bapak Ibu, bukan hanya ke gereja, kebaktian, lalu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Tuhan itu mengenal pribadinya. Dan kalau kita mengatakan kita menerima Tuhan, kita menerima sifat-sifatnya. Kita menerima karakternya. Jadi kalau Yohanes pasal 1, mari kita lihat saudaraku. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya,
Ini bukan menerima dalam arti pengakuan saja, tapi menerima sifat-sifat Allah. Di sini sifat-sifat Tuhan Yesus. Ya, diberinya kuasa di sini hak, exousia, supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan sekedar status seperti yang sering saya kemukakan. Anak Allah itu keberadaan. Keberadaan anak Allah. Kalau Allah Bapa kita memiliki sifat-sifat Bapa itu. Sifat-sifat Bapa itu kita miliki. Dan ini perjalanan yang panjang, tadi saya katakan membutuhkan waktu dan kesungguhan kita. Kesungguhan kita. Di antara kesungguhan itu adalah rela melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Ini berat. Keterikatan kita dengan dunia, ini berat. Saudara rata-rata masih terikat. Masih terikat. Rata-rata hidup wajar. Apa Pak cirinya orang yang terikat dengan dunia? Cirinya orang yang terikat dengan dunia adalah orang yang merasa tidak lengkap, tidak utuh kalau belum memiliki sesuatu. Itu ciri orang yang sebenarnya masih terikat dengan dunia. Tapi kalau orang yang tidak terikat dengan dunia, ia tidak memiliki apapun, merasa lengkap, merasa utuh. Dan Tuhan pasti akan mengisi hati orang ini dengan kehadirannya. Tetapi kalau kita masih merasa tidak lengkap, tidak utuh, kurang bahagia, kalau belum memiliki sesuatu, itu percintaan dunia. Dan biasanya orang-orang seperti ini, ya ini saya agak tidak wajar ya, bisa nyaman. Walaupun tidak menikmati Tuhan itu, nyaman saja gitu saudara. Kita harus berani melepaskan saudara. Ya, saya belajar dari apa yang saya jalani ya. Saya punya rumah ya di gang, 2 mobil juga susah kalau lewat. Ya cukuplah. Padahal saya mampu bisa punya lebih dari itu. Rumah di belakang dijual. Waduh kalau beli bagus ya. Jadi untuk ruangan saya, ruangan kerja saya, ruangan kerja, ruang doa, ruang syuting, 1 ruangan. Jadi sempit. Wah kalau saya beli di belakang, Tuhan berkenan kali ya. Tapi itu pun tidak saya ingini. Ya tidak apa-apa ini saja. Banyak pekerjaan yang harus ditunaikan. Uang bisa dipakai untuk yang lain. Ya dulu masih ada keinginan-keinginan tertentu. Ganti mobil. Kalau memang harus ganti, sudah mulai rusak ganti. Kalau enggak usah. Kalau dulu enggak begitu saudara. Dulu punya hobi-hobi ya. Saya punya koleksi Blu-ray, koleksi piringan hitam saya itu bukan ratusan, ribuan. 2.000, 3.000 Pak. Itu pakai lemari-lemari, piringan hitam. Sekarang saya jual. Saya suruh anak saya bikin toko vinil, jual. Ya. Sound system saya singkirkan, berkemas-kemas. Bukan tidak boleh. Saya menghayati kekekalan, lalu betapa dahsyatnya kekekalan nanti. Ketika aku menghadap Tuhan, kalau masih aku belum memiliki Dia, belum memiliki sifat-sifatnya, karena terdistrak, karena rusak oleh berbagai kesenangan-kesenangan dan hobi-hobi, betapa malangnya dan betapa menyesalnya. Bayangkan, dan ini pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Ketika saudara di ujung maut, kapan saja itu bisa terjadi. Saudara tidak bisa bersama siapapun. Dan saudara tidak punya apapun. Yang saudara miliki hanya satu, Yesus. Memiliki Yesus bukan sekedar memiliki percaya kepadanya, tapi memiliki sifat-sifatnya. Jadi kalau dikatakan yang menerimanya diberi hak menjadi anak-anak Allah, itu artinya menerima sifat-sifatnya.
Dan sekarang ini Bapak Ibu, saudara-saudara, masih memiliki sifat orang tua kita. Dikatakan di ayat berikutnya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Kita ini semua diperanakkan dari darah dan daging. Ya. Kita mewarisi sifat-sifat orang tua kita. Dan kita menyerap cara berpikir, gaya hidup, yang juga sifat-sifat dari dunia sekitar kita. Ya. Kalau orang-orang yang diperanakkan oleh Allah, bukan diperanakkan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita diperanakkan oleh Allah itu bukan dalam satu hari, bukan dalam satu minggu, satu bulan, atau satu tahun. Tetapi lewat proses perjalanan waktu, di mana kita menyerap sifat-sifat Allah day by day, hari demi hari, dan menanggalkan sifat-sifat manusiawi kita. Kita tahu sifat-sifat kita yang berangasan, temperamen, mata duitan, mata keranjangan. Kita tahu, tidak mungkin tidak tahu. Dan itu yang namanya menyangkal diri. Nanti di hadapan Tuhan, saudara tidak bisa berkata, saya tidak tahu Tuhan kalau salah. Tidak mungkin. Tuhan pasti bicara. Nah masalahnya kalau Tuhan sudah bicara sekali, 2 kali, 3 kali, saudara memadamkan roh. Kalau sudah memadamkan roh, menghujat roh. Sehingga nurani seseorang itu menjadi buta. Tetapi iblis dalam kelicikannya membuat seseorang tidak menjadi biadab atau tidak membuat seseorang jadi jahat di mata manusia. Tetap baik, santun, ya. Baik, santun, sopan, beradab, kelihatan rohani. Tapi bukan sifat Yesus. Dan orang-orang seperti saya mudah sekali tertipu oleh diri sendiri. Lulus sekolah teologi, jadi pendeta, memiliki brand image yang baik. Ya itu dipertahankan cukup. Lalu kita tampil secara performan di depan orang, kelihatan lemah lembut, rendah hati, penuh kasih. Potensi untuk munafik itu besar, saudaraku. Dan jadi ahli nanti. Makin tua makin ahli munafik. Tetapi kalau kita memilih menjadi perawan suci, artinya perawan di sini tidak terikat dunia dan tidak terikat dengan dosa-dosa yang melekat daging. Kita berjuang untuk meninggalkan sifat-sifat kita, sifat-sifat kedagingan kita. Tuhan pasti memberitahu. Masalahnya banyak orang tidak mau belajar. Fokusnya itu kepada dunia ini, proyeksinya kepada dunia ini. Banyak proyeksi yang membuat orang tidak punya proyeksi atau fokus bagaimana menjadi anak-anak Allah, menjadi perawan suci. Nah Bapak Ibu, saya harap memiliki takut akan Allah. Jangan sombong, ya. Jangan berkata, ya udah tahu deh, udah tahu. Lakukan apa yang saya katakan ini, saudara. Mungkin untuk orang-orang muda bingung. Ini hidup macam apa ya? Enggak apa-apa, nak, step by step. Dagingmu masih kuat, ya. Kamu belum mengerti dan saya sangat mengerti, artinya toleransi. Tuhan pun mengerti dan toleransi. Tapi Bapak Ibu yang sudah umur di atas 50 tahun, kalau saudara tidak mulai menyangkal diri hari ini, saudara tidak akan pernah menjadi perawan suci di hadapan Tuhan. Perawan artinya ya tidak ternoda. Tidak ternoda. Kalau masih punya keinginan-keinginan, hasrat-hasrat duniawi, belum mematikan nafsu daging ini, saudara tidak jadi perawan.
Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah umur, mestinya umur 45, sudah alert. Ini kok begini ya, gitu ya. Sifat-sifat saudara itu loh ya. Amin gak ya? Anda ngerti gak ya? Ambisi kita punya rumah seluas ini, kalau setelah punya rumah, wah mesti modelnya begini, begitu. Makin tua kita sudah mesti gak mikir itu. Sudah tua masih punya hobi ini, hobi itu. Mestinya sudah tidak. Pak ini gak wajar, Pak gereja lain gak begini amat. Ya, terserah. Saya sebagai gembala senior dengan Pak Tim harus strictly, ketat di fokus dan proyeksi ini. Saya gak salah nanti. Di hadapan Tuhan saya sudah bicara setegas, sekeras, sedetil, setajam ini. Jadi nanti kalau sudah di hadapan Tuhan, saya nggak salah. I told, saya udah ngomong. Saudara pikir saya nggak ragu-ragu ngomong begini? Ada ragu-ragu juga. Siapa yang mau terima ya? Ini kok nggak wajar banget. Tapi no choice, no way. Mestinya kepada saudara-saudara sekalian orang muda pun sudah bisa berpikir dengan cara berpikir rohani seperti ini. Kalau tidak, saudara kan diterkam dunia, Anda dibawa. Sekarang anak-anak muda kan proyeksinya udah jelas. Kayak nggak pernah mati gitu loh. Kayak nggak pernah akan menghadap tata pengadilan Tuhan gitu loh. Lihat orang. Bahkan orang-orang tua pun banyak tidak peduli. Makanya anak-anak muda sekarang ini banyak yang dipersiapkan setan. Itu menjadi penghuni neraka. Sampai titik tidak bisa mengenal Tuhan lagi. Hatinya tidak mampu menangkap kehadiran Tuhan. Tidak mampu percaya Tuhan itu hidup. Baginya Tuhan itu mati. Jadi syukur masih ada orang-orang muda yang hadir di sini. Kamu harus lari. Keluar dari cara berpikir yang salah. Jadi kalau kuliah, ya, Anda karir, Anda memang melakukan maksimal. Kenapa? You harus balas kebaikan orang tua. Jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang yang tidak berpotensi. Membalas kebaikan orang tua, memikul beban keluarga besarmu yang kekurangan. Menjadi berkat bagi masyarakat sekitarmu. Dan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Duniamu cuma satu, Tuhan. Satu-satunya dunia kita itu Tuhan. Hari gini. Jarang orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya dunianya. Banyak ruangan. Dan iblis memberikan banyak kesibukan, kesenangan. Banyak ruangan. Tuhan hanya diberi ruangan kecil. Dan diisi dengan kebaktian hari Minggu aja. Mestinya kita hanya punya satu ruangan. Yaitu ruangan Tuhan. Bapak Ibu. Buktikan ya nanti ya. Kalau melihat kemuliaan Tuhan dan dahsyatnya kekekalan, baru saudara tahu betapa terhormatnya Dia. Hari ini saja, hari-hari ini saja saya masih berdoa. Tuhan, ajar aku bagaimana seharusnya aku menghormati Engkau. Bagaimana seharusnya aku takut akan Engkau. Jangan sampai nanti ketika menghadap Tuhan, ternyata penghormatan kita misalnya harus sekian begitu, kita baru sekian. Belum proper. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini, ayo kita rubah fokus kita. Sebelum Bapak Ibu terlanjur tersesat, diwarnai dunia, sampai tidak bisa berubah lagi. Fokus kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Mari kita berjuang bagaimana kita menjadi orang-orang yang layak di hadapan Allah sebagai mempelai perawan suci bagi Kristus. Khotbah saya belum menjawab sepenuhnya loh sebenarnya. Karena ada pernik-pernik dalam hidup saudara yang tidak bisa terurai dalam perkataan saya ini.
Tetapi Roh Kudus akan menuntun saudara, mengurai setiap masalah-masalah konkret, aktual, yang hangat, yang up to date, yang saudara sedang alami saat ini. Roh Kudus itu hidup dan nyata, menuntun saudara. Tetapi kalau interest kita, fokus kita, interest itu perhatian ya, fokus proyeksi kita bukan pada yang benar, Roh Kudus tidak bisa bicara lagi. Anda punya bisnis sendiri, Allah punya rencana dan kehendak, tidak akan saudara pahami. Hari ini kita mau berubah, katakan amin. Saya, Pak Tim, dan semua hamba Tuhan akan sangat bahagia kalau suatu hari saudara-saudara satu persatu pasti meninggal dunia, lalu menghadap Tuhan, lalu saudara sudah menjadi perawan suci. Tidak sia-sia kita sewa gedung ini. Tidak sia-sia kita berlelah-lelah. Keluar saudara dari kubangan hidup keduniawian saudara. Keluar dari kewajaran hidup. Matikan semua sifat-sifat manusia lamamu. Pasti saudara tahu. Putuskan hubunganmu dengan percintaan dunia. Amin.